Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sedang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga kita termasuk orang yang istiqomah untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, untuk materi sekarang ini adalah tahsin Al-Quran. Yang mudah-mudahan kita akan terus mempelajari Al-Quran supaya tilawah kita akan lebih baik. Ya. Kita berusaha untuk memperbaiki terus Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya sepekan sekali gitu ya. Kita bisa lancarnya membaca Al-Quran dengan rutinnya kita membaca, istiqomahnya kita membaca. Tidak bisa kita ingin baca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tapi bacanya cuma sepekan sekali gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Membaca Al-Quran itu betul-betul harus istiqomah, ya. Dijadwalkan. Misalnya kita hari ini 1 lembar, besok 1 lembar, nggak perlu banyak-banyak lah baca Al-Quran, ya. Tapi istiqomahnya yang paling utama. Ya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hari ini 1 juz, kemudian sepekan nggak baca Quran, nggak seperti itu, ya. Yang yang dicontohkan Rasulullah SAW, ya, kalau Rasulullah mungkin 1 hari berapa kali tamat Al-Quran gitu ya. Kalau kita nggak bisa, ya mungkin dengan aktivitas yang lain, dengan ada pekerjaan yang lain. Kalau nggak bisa seperti itu, ya bacalah 1 hari atau 1 lembar. Insya Allah bisa. Dan yang paling utama adalah ada kemauan untuk membaca, ada keinginan untuk membaca, ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau untuk membaca Al-Quran, salah satunya adalah seringnya membaca, seringnya diulang-ulang. Materi tajwid juga sama. Tidak cukup kita mempelajari tajwid 1 kali sudah selesai, enggak, ya. Karena di materi tajwid itu ada contoh-contohnya gitu, ya. Mungkin kita memahami tentang teori tajwid, tapi pas di praktek itu banyak yang tidak sesuai dengan tajwidnya tersebut. Ya. Maka mempelajari ilmu tajwid, pelajari terus diulang-ulang, kemudian dipraktekkan juga sama, harus diulang-ulang. Tidak cukup 1 kali mempelajari kaidah ilmu tajwid. Ya, insya Allah kita akan mengulang dari hukum nun sukun, mim bertasydid, ya. Hukum lam, hukum ra, hukum lafad Allah, ya. Kita akan mengulang dari hukum nun sukun. Hukum nun sukun terbagi berapa bagian? Berapa bagian? Hukum nun sukun dibagi 4 bagian. 1 disebut idhar, kedua ikhfa, iklab, kemudian idgham. Idgham juga terbagi 2
bagian. Satu disebut idgham bigunnah, dua idgham bila gunnah. Alhamdulillah sudah hafal. Ya, kemudian huruf-huruf harus hafal juga. Ya. Huruf idhar ada berapa? 6. 1 alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Sebelah sini suaranya keluarin. Ya. Dengan kita menyuarakan huruf-huruf maka insya Allah akan hafal. Ya. Kemudian iqlab ada berapa hurufnya? 1 yaitu ba. Kemudian ifa ada berapa hurufnya? 15. 1 ta, sa, jim, ha. Bukan. Ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, qaf, kaf. Itu ya. Huruf 15 huruf ifa. Kalau tidak diulang-ulang itu tidak akan hafal. Ya. Tapi kalau sering diulang-ulang, terus diulang-ulang, hafal sendiri. Saya juga tidak fokus untuk menghafal surat huruf-huruf ifa. Tapi dengan seringnya diulang-ulang maka hafal sendiri. Kemudian yang keempat adalah idgham. Idgham terbagi dua. Satu disebut idgham bigunnah. Huruf idgham bigunnah berapa hurufnya? 4. 1 ya, mim, nun, waw. Kemudian idgham bila gunnah ada 2. 1 lam dengan ra. Ya. Itu hukum nun sukun atau tanwin. Sekarang maju ke hukum mim sukun. Mim sukun terbagi berapa bagian? Mim sukun 1 dibagi 3, ya. 1 disebut idhar safawi, 2 idgham misli, kemudian 3 idhar safawi, idhar safawi, ikhfa safawi, dan idgham misli. Idhar safawi berapa hurufnya? Banyak. Ikhfa safawi adalah ba, ya. Idgham misli adalah mim, ya. Itu hukum mim. Mim sukun menghadapi mim, mim sukun menghadapi ba, ya. Ingat yang itu aja. Sisanya adalah idhar safawi, ya. Idgham misli adalah mim sukun menghadapi huruf mim. Ikhfa safawi adalah mim sukun menghadapi huruf ba, ya. Itu 2. Yang dihafal itu 2. Kemudian sisanya adalah idhar safawi. Berikutnya adalah mim syiddah dan nun syiddah, ya. Mim dan nun bertasydid maka itu harus didengungkan. Contoh di sini adalah innama, thumma, ya. Dimaksimalkan, disempurnakan dengungnya, ya. Jangan kita asal aja inna, thumma, enggak cukup seperti itu. Dimaksimalkan dengungnya, disempurnakan, ya. Kemudian berikutnya adalah hukum ra. Ra juga terbagi kepada dua bagian. 1 disebut ra tarkik, yang kedua disebut ra tafhim, ya. Ra tarkik dan ra tafhim itu beda juga untuk bunyi atau suaranya. Ra tarkik, ra tipis, maka sebelumnya berharokat kasrah, ya. Fir, ya, mir, itu ra tarkik. Tapi kalau ra tafhim tebal maka sebelumnya berharokat a atau u, ya. Itu hukum ra. Berikutnya hukum lafad Allah. Lafad Allah juga terbagi kepada dua bagian, yaitu tafhim dan tarkik, sama ya dengan ra. Lafad Allah sebelumnya berharokat kasrah maka disebut tarkik, tipis, ya. Kemudian lafad Allah sebelumnya berharokat a atau u disebut
tafhim, ya. Contohnya di sini adalah lafaz Allah yang dibaca tarqiq atau tipis, ya. Bismillahi, untuk sebelumnya kan berharokat kasrah, ya. Billahi, ya, jangan sampai billah, awas, ya. Maka dibaca kalau sebelumnya berharokat kasrah maka berbunyi lah, maka dibaca tarqiq. Kemudian yang dibaca tafhim yaitu tebal, ya, sebelumnya berharokat fathah atau domah. Contohnya syahidallah, ketebalannya betul-betul tebal, ya, karena sebelumnya berharokat fathah. Kemudian Rasulullah, ya, itu contoh tarqiq dan tafhim. Kemudian berikutnya adalah qalqalah. Qalqalah juga terbagi kepada dua bagian. Yang pertama disebut qalqalah sugro, ya, kecil. Yang kedua adalah qalqalah kubro, ya. Kalau qalqalah sugro yaitu matinya asli, ya. Kalau qalqalah kubro karena waqaf. Itu perbedaannya antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro, ya. Kemudian berikutnya adalah, yaitu materi ini adalah tentang hukum lam, hukum alif lam, ya. Alif lam juga terbagi kepada dua bagian. Disebut yang pertama disebut alif lam samsiah. Yang kedua adalah alif lam qamariyah, ya. Itu banyak yang dua gitu, ya. Tapi jangan istri dua gitu, ya. Satu aja cukup untuk istri, ya. Ini contoh di sini adalah dua gitu, ya. Alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah yaitu alif lamnya yang tidak dibaca, ya, seolah-olah disembunyikan. Tapi alif lam qamariyah maka alif lamnya dibaca jelas, ya. Banyak di dalam Al-Qur'an contoh-contoh tentang alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Ini dicontohkan di sini adalah alif lam qamariyah. Al-Basiru, Al-Ghafur, Al-Halim, Al-Jalil. Itu contoh-contoh alif lam qamariyah. Kemudian contoh alif lam samsiah. Wasyamsi, ya, di situ ada alif lam sebetulnya, ya. Tapi kenapa alif lamnya tidak dibaca? Karena kedepannya juga ada huruf yang pakai tasdid, ya, maka alif lamnya itu seolah-olah dihilangkan, tidak dibaca. Wasyamsi, as-salam, at-tawwab, ar-rahim. Nah, itu contoh-contoh alif lam samsiah. Ya, alhamdulillah kita sudah pelajari tentang ilmu tajwid sampai hukum lam samsiah dan lam qamariyah. Kita akan praktekkan di sekarang surat berikutnya. Kemarin surat An-Nasr, ya. Sekarang kita praktekkan ke surat Al-Kafirun. Yang mau lihat Al-Quran silahkan membaca di bawah Al-Qurannya. Tapi kalau yang sudah hafal, ya alhamdulillah, ya. Kita contohnya ke surat Al-Kafirun, ya. Kemarin Al-Zalzalah, ya. Di surat Al-Kafirun juga ini banyak contoh-contoh apa yang sudah saya sampaikan di awal, ya, di ilmu tajwid tersebut. Kita akan mulai dari ta'ud, basmalah, dan kemudian surat.
kita belajar sama-sama untuk mempelajari Al-Quran itu dengan tartiyah, dengan sesuai kaidah ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, coba 1, 2, 3. Ya, po ya, syaitan ya, bukan syaitani, tapi syaitan itu lebih tebal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba diulang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di bismillah jangan sampai ada yang kepanjangan, tidak tidak sama ya. La bismillahirrahmanirrahim itu satu ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang 1, 2, 3. Ya, lanjut ke ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, hati-hati di sini ada kul ya. Jangan sampai kul ya. Ya, jangan sampai terpantul lamnya, karena lam tidak termasuk huruf qalqalah. Kul ya, ditahan dulu lidahnya, kemudian pengucapan huruf berikutnya baru dilepas ya. Jangan langsung dilepas itu lidahnya, kalau dilepas maka akan terpantul. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba diulang 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Nah, di sini biasanya yang sering salah itu dengan a'budu ya. Na'budu ya. Ain kalau sukun maka seperti disoledat lah. Ya. Tapi bukan di ayun. Ya. Ya. Beda dengan la a'budu ma ta'budun ya. Itu ainnya tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. La ya panjang. La a'budu ma ta'budun. Coba diulang 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud.
Di ayat ini ada ifa. Ifanya ifa aqrab, ya, nun sukun menghadapi huruf ta. Ya, jangan terlalu samarnya, jangan terlalu berbunyi ku ang, ya. Jangan sampai wala antum, ya. Itu termasuk ifanya ifa awsat. Ini adalah ifa aqrab. Wala antum, ya. Jangan terlalu ang. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba diulang, 1, 2, 3. Nah, di sini ada huruf qalqalahnya juga qalqalah kubro, ya. Ma'abud, ya. Di qalqalahnya dipantulkan, dikeraskan juga, ya. Jangan asal a'bud, ya. A'bud tapi a'bud, ya. Karena di sini qalqalahnya qalqalah kubro. Kita lanjutkan. Wala ana abidum ma'abattum, ya. 1, 2, 3. Di sini ada wala ana, ya. Hati-hati, setiap tulisan ana, na-nya dibaca pendek walaupun itu ada alif di situ, ya. Setiap tulisan ana maka na-nya dibaca pendek. Ini termasuk di sini di ayat ini. Wala ana abidum ma'abattum, ya. Diulang, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir ma'abad, awas jangan sampai abadtum. Itu langsung masuk ke huruf ta, ya. Seolah-olah dalnya dihilangkan. Ma'abadtum, ya. Lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, di ayat terakhir ini adalah ada hukum mim sukun. Ya, di sini adalah disebut idhar safawi, ya. Maka mimnya tidak dilamakan, diidharkan, dijelaskan. Lakum ya, langsung lakum dinukum waliyadin. Coba diulang, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah kita sudah dipraktekkan di surat Al-Kafirun. Di surat Al-Kafirun ini, ya, kalau belum hafal betul, jangan coba-coba untuk dibaca jadi imam, ya. Karena banyak yang sama. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma a'bud, enggak sampai-nyampai gitu di situ, ya. Ini harus betul-betul hafal di sini, ya. Nanti
ya gak nyampe-nyampe, gak sujud-sujud, gak ruku-ruku gitu ya di sini. Ya, alhamdulillah untuk materi tajwid ya, mudah-mudahan kita terus belajar, kita terus mempraktekkan ilmu tajwid. Jangan sampai kita mempelajarinya saja tapi tanpa praktek, tidak akan sesuai ya. Tapi kalau kita ilmunya dipelajari kemudian dipraktekkan, insya Allah itu akan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid bacaan kita. Ya itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita tutup pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.